A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin. Alhamdulillah teman-teman semuanya, Bapak Ibu, Akang Teteh, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan kali ini selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita semuanya dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi yang perlu sekali kita syukuri. Atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya, nikmat thalabul ilmi pada pagi hari ini kita bisa nikmati dan nikmat-nikmat lain yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Salawat dan salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada seluruh kaum muslimin dan mukminin yang berjalan di atas sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Amin. Ya, mengawali acara kita pada pagi hari ini seperti pembiasaan di Darul Hikam. Mari kita bertilawah bersama. Kita akan bertilawah surat Al-Insyirah ya, Ibu ya. Surat Al-Insyirah. Insyaallah ayat 1 hingga akhir. Izin memimpin Bapak Ibu, teman-teman semuanya, mujahid-mujahidah bisa mengikuti di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Semoga dengan tilawah tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah teman-teman, Bapak Ibu, mujahid semuanya sudah hadir tengah-tengah kita Ustadz Bambang Ridho. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Gimana antum? Kok kayaknya antum yang suaranya malah masih kurang sehat kayaknya nih. Iya, suara-suaranya perlu didoakan nih sama Ustadz Bambang Ridho nih supaya kembali sehat. Baik. Insya Allah hari ini kita akan belajar bareng lagi sama Ustadz Bambang Ridho, teman-teman ya. Kita akan masuk ke pertemuan yang kelima ya. Iya. Pertemuan kelima, alhamdulillah. Setelah 2 pertemuan kemarin saya izin saja. Tapi alhamdulillah acara tetap berjalan. Sekarang episode kelima masih di fikih ikhtilaf, ada berbeda pendapat. Yang akan dibahas di episode 5 ini adalah bersikap bijak saat berbeda pendapat. Ya, setelah 4 pertemuan kemarin kita mendapatkan informasi awal bagaimana nih tentang berbeda pendapat. Sekarang sudah masuk ke secara teknis ya,
bersikap bijaknya bagaimana saat berbeda pendapat. Karena memang berbeda pendapat ini fitrah, Bapak Ibu ya. Cuma yang mahal itu adalah bagaimana menyikapinya dengan bijak, dengan baik. Insyaallah hari ini kita akan belajar bareng bersama Ustadz Bambang Ridho, LC. Baik, tidak berlama-lama lagi, atur nuhun Bapak Ustadz Bambang Ridho sudah hadir. Pada Bambang Ridho, waktu tempat dipersilahkan. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman yanfa'una. Amin. Alhamdulillah, kita tentu selalu bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, nikmat taufik, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa bermajelis ilmu kembali di pagi hari yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini. Saya ingin langsung masuk. Kalau kemarin kita sudah berbicara, kita sudah mempelajari, kita sudah mengetahui bahwasanya ikhtilaf, perbedaan pendapat itu tidak dalam satu level gitu ya. Artinya ada yang, kalau kemarin kita klasifikasikan itu ada dua macam. Ada ikhtilaf sa'i, ada ikhtilaf ghairu sa'i. Kalau kemarin saya sering membicarakannya atau membahasakannya atau mengartikannya, sa'i dengan ghairu sa'i ini dengan hukumnya, yang nanti kita akan bahas juga, yang akan kita pelajari juga pada hari ini. Ikhtilaf sa'i itu ikhtilaf yang diperbolehkan. Ikhtilaf ghairu sa'i itu adalah ikhtilaf yang diharamkan atau dilarang gitu. Nah, tentu ada hal-hal yang berkaitan tiap macam ikhtilaf ini gitu. Artinya bagaimana kita kemudian, misalnya yang pertama, persepsi kita terhadap ikhtilaf yang diperbolehkan dan ikhtilaf yang diharamkan. Itu persepsi kita seperti apa? Artinya gini, saat kita melihat ada perbedaan pendapat dalam satu masalah, dan perbedaan tersebut kategorinya adalah ikhtilaf yang diperbolehkan. Itu persepsi kita seperti apa? Begitu juga kalau kita melihat ada satu masalah, di sana ada perbedaan pendapat, tetapi perbedaan pendapat tersebut masuk dalam kategori ikhtilaf yang terlarang. Itu bagaimana kita menyikapi pendapat-pendapat yang ada di situ gitu kan. Begitu juga misalnya hukumnya, secara hukum gitu. Hukum sebenarnya jelas tadi, bahkan dari kemarin sudah kita sempat katakan gitu ya. Bahkan kalau tadi saya katakan ikhtilaf yang dibolehkan, ada yang ikhtilaf yang dilarang, itu kan sudah hukum itu. Dibolehkan dan diharamkan itu kan boleh, dan haram itu kan sudah hukum. Tapi nanti kita akan ulas juga gitu. Begitu juga nanti sikap terhadap pendapat. Bagaimana kita menyikapi pendapatnya. Pendapat yang masuk dalam ranah ikhtilaf yang diperbolehkan, menyikapinya seperti apa. Atau yang ikhtilaf yang terlarang gitu ya. Artinya dia pendapat yang nyeleneh lah, bahasa kasarnya seperti itu. Pendapat yang nyeleneh itu kita menyikapinya seperti apa. Pendapatnya itu menyikapinya seperti apa. Begitu juga kita juga nanti akan membahas bagaimana sikap dan adab terhadap pemilik pendapat. Terhadap pemilik pendapat artinya ulama-ulama atau orang-orang yang memang memilih pendapat tersebut. Bagaimana kita menyikapinya. Gitu kan. Ini insya Allah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya. Mungkin kalau nanti ini kan pertemuan kelima ya. Ini sebenarnya cukup panjang juga pembahasan ini. Mungkin kalau memang nanti waktunya tidak cukup, saya rasa mungkin kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang, karena insya Allah mungkin pertemuan yang akan datang tidak terlalu panjang, lebih simpel sebenarnya daripada ini. Jadi mungkin kita bisa memanfaatkan
waktu-waktu yang ada untuk kita sambung-sambung lah seperti itu. Oke, kita masuk langsung kepada pembahasan kita pada pagi hari ini. Persepsi. Bagaimana persepsi kita terhadap pendapat-pendapat atau terhadap hal-hal yang ada dalam setiap ikhtilaf. Yang pertama kita masuk dalam ikhtilaf yang sa'i, ikhtilaf yang diperbolehkan, gitu ya. Dalam ikhtilaf sa'i, persepsi kita adalah bahwasanya tarjih pada salah satu pendapat sifatnya zonni atau prasangka. Ini saya akan coba jelaskan ya. Tarjih itu artinya mengunggulkan. Saat kita misalnya mendapatkan sebuah masalah, ada satu masalah gitu kan, ada satu permasalahan yang mana di dalam permasalahan tersebut terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama, maka pada hakikatnya ulama itu saat dia mengunggulkan salah satu pendapat, artinya kan ulama memegang satu pendapat yang dia unggulkan kan gitu, yang tentu pendapat yang ulama yang lain memilih pendapat yang berbeda dengan ulama yang A gitu kan. Itu pada hakikatnya setiap ulama yang mengunggulkan pendapat yang berbeda dengan lawannya, saya katakan lawan di sini untuk memudahkan saja gitu ya, bukan berarti mereka pada hakikatnya kemudian adalah lawan dan musuh, tidak, tapi bahwasanya pendapat yang dipilih A itu memang berlawanan gitu ya dengan pendapat yang B gitu, bukan pada hakikatnya mereka saling berlawanan, saling bermusuhan, tidak, tapi pendapatnya gitu berbeda memang gitu. Saat ulama A mengunggulkan satu pendapat gitu yang berlawanan dengan apa yang dipilih oleh ulama B, itu sebenarnya mereka itu memilih atau mengunggulkannya, sifat pengunggulan mereka adalah zonni, prasangka. Zonni, prasangka. Bukan berarti kemudian dia itu yakin 100% itu adalah kebenaran. Sempat kita singgung kan, dalam usul fikih itu ada yang namanya qat'i, dhonni, gitu kan. Ada syak, ada waham. Ada yakin, ada dhon, ada syak, ada waham gitu ya. Yakin itu 100%. Yakin itu 100%. Tetapi kalau dhonni itu di bawah 100%, di atas 50%, di bawah 100%. Ya mungkin katakan 70, 80, 60 gitu kan. Itu dhonni. Jadi dia tidak yakin, tidak sampai pada derajat level yakin gitu. Kalau syak itu kan 50-50. Kalau kemudian waham itu di bawah 50%. Berarti waham itu apa ya bahasanya dalam ilmu usul fikih, dalam bahasa Indonesianya apa ya? Prasangka yang kurang tepat lah gitu. Yang tidak diunggulkan. Nah, kembali lagi persepsi kita saat seorang ulama atau saat kita ikut terhadap satu pendapat dan itu adalah masalah yang sifat atau kategorinya adalah ikhtilaf yang sahih, dan betapa banyak pada hari ini masalah-masalah dalam agama kita ini, itu perbedaan pendapat di dalamnya adalah ikhtilaf sahih. Itu sifatnya dhonni, hanya prasangka. Tidak boleh kemudian kita berlebih-lebihan untuk meyakini kebenarannya. Artinya gini, tidak boleh berlebih-lebihan meyakini kebenarannya adalah nanti turunannya itu maksudnya akan ada dalam pembahasan sikap-sikapnya. Tidak boleh kita kemudian berlebih-lebihan menyalahkan orang yang berbeda dengan kita, sehingga kemudian kita katakan dia itu sesat, dia itu kafir, dia itu menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah, menyelisihi kaum muslimin, menyelisihi salaf gitu kan, menyelisihi para sahabat. Itu tidak boleh. Maka dari itu ada satu ungkapan ini sering dinisbatkan, sering disandarkan kepada Imam Syafi'i, tetapi sebenarnya tidak didapatkan ya, asal usul atau sanadnya tidak didapatkan perkataan ini dari Imam Syafi'i. Tapi perkataan ini benar.
Yaitu apa? Ada sebuah perkataan yang menyebutkan qauli shawabun yahtamilul khata' wa qauli ghairi khata'un yahtamilus shawab. Ini bisa jadi satu mindset cara berpikir kita saat kita berbeda pendapat dalam kategori ikhtilaf yang sahih, ikhtilaf yang diperbolehkan. Qauli shawabun yahtamilul khata'. Pendapat yang aku pilih ini adalah kebenaran. Kebenaran. Prasangka saya terhadap pendapat yang saya pilih adalah kebenaran. Yahtamilul khata', tetapi bisa jadi kemungkinan salah gitu. Kemungkinan salah. Wa qawlu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Bisa, dan kemudian dalam prasangka saya juga gitu kan. Pendapat yang dipilih oleh orang selain saya dan itu berbeda, itu kan dalam prasangka saya itu adalah sebuah kesalahan. Yahtamilus shawab, tetapi bisa jadi ada kemungkinan pendapat yang dipilih oleh lawan saya, oleh orang lain, itu adalah kebenaran. Seperti itu. Mudahnya seperti itu. Oke? Baik. Sekarang selanjutnya adalah ikhtilaf ghairu sa'ik. Ikhtilaf ghairu sa'ik, ikhtilaf yang diharamkan. Bagaimana kita mempersepsikannya? Persepsi kita adalah jelas dan yakin akan kebatilan pendapat yang menyelisihi dan kesalahan pemilik pendapatnya. Artinya gini ya. Kalau ada satu masalah, kemudian terjadi perbedaan pendapat, tetapi pada hakikatnya perbedaan pendapat tersebut masuk dalam kategori ikhtilaf ghairu sa'ik. Artinya ikhtilaf ghairu sa'ik itu kalau ada perbedaan pendapat, hanya ada satu pendapat yang benar. Pendapat yang lain salah. Dan pada saat itu kita harus mempersepsikan bahwasanya jelas dan yakin pendapat yang menyelisihi itu adalah pendapat yang batil. Pendapat yang jelas-jelas batil, 100% batil, salah. Begitu pula kita harus meyakini bahwasanya pemilik pendapat tersebut yang mengucapkannya atau yang memilih itu melakukan kesalahan 100%. Ini misalnya apa namanya masalah-masalah yang memang di situ ada ijma, ada konsensus ulama gitu. Contohnya apa? Misalnya ada para ulama bahkan seluruh kaum muslimin kan berkonsensus, berijma bahwasanya salat 5 waktu itu wajib gitu kan bagi setiap muslim gitu. Nah, kemudian kalau ada orang mengatakan bahwasanya salat 5 waktu itu tidak wajib gitu. Yang wajib hanya 3. Dia mengatakan seperti itu. Maka kita harus dengan jelas dan dengan yakin meyakini bahwasanya pendapat tersebut, pendapat yang mengatakan bahwasanya sholat 5 waktu itu tidak wajib, yang wajib hanya 3 saja, itu adalah kebatilan. Dan bahwasanya yang mengikuti pendapat tersebut atau yang mengucapkan pendapat tersebut adalah melakukan kesalahan 100%. Karena kalau sudah ikhtilaf ghairu sa'ik itu pendapat yang satu ini, pendapat yang benar ini kan memang dia pendapat yang benar-benar ya 100% yakin kita benar gitu. Karena dia adalah ijma gitu kan, atau memang apa namanya dalalah atau petunjuk dalil dari Al-Qur'an maupun sunnahnya dia sangat jelas. Jadi begitu. Ini adalah persepsi kita. Adapun hukum, maka jelas sering kita sebutkan ikhtilaf sa'ik itu hukumnya mubah. Mubah orang kemudian mengucapkan pendapat ikhtilaf sa'ik gitu kan, mengemukakan pendapat dalam kategori ikhtilaf sa'ik itu mubah saja, mengikutinya juga mubah, mengamalkannya mubah. Berbeda dengan ikhtilaf ghairu sa'ik, maka haram diyakini, haram diikuti, haram diamalkan. Nggak boleh kemudian tadi ya, kalau kita misalkan orang mengatakan sholat 5 waktu itu tidak wajib, yang wajib hanya 3 waktu sholat gitu. Oh, itu haram untuk diyakini, haram untuk diikuti, haram untuk diamalkan. Haram. Tidak boleh. Oke? Nah, kita kemudian masuk sekarang dalam menyikapi pendapat serta juga pemiliknya.
Ya. Menyikapi pendapat serta pemiliknya. Mungkin dalam beberapa poin nanti ada yang sebenarnya kita ingin membahas terlebih dahulu pendapat baru pemiliknya, bagaimana menyikapi pendapat baru pemiliknya. Tetapi dalam beberapa poin ada yang bersinggungan, jadi mungkin nanti akan ada di tengah-tengah pembahasan menyikapi pendapat, ada pembahasan menyikapi pemiliknya. Artinya kita ada part menyikapi pendapatnya, ada juga kita menyikapi pemiliknya. Pemiliknya ini maupun itu adalah ulama yang mencetuskan pendapat tersebut, yang memiliki pendapat tersebut, ataupun orang yang mengikutinya, termasuk gitu ya. Oke, yang pertama, ikhtilaf saik. Kita masuk dalam ikhtilaf saik dulu ya. Kita habiskan ikhtilaf saik, menyikapi terhadap pendapat dan pemiliknya, baru kemudian kita masuk dalam ikhtilaf ghairu saik. Yang pertama adalah dalam ikhtilaf saik, sikap kita adalah tidak wajib untuk membantah pendapat lawan. Tidak wajib. Tidak wajib. Kita harus ingat ya, ada wajib, ada boleh. Wajib itu harus. Boleh itu ya boleh-boleh saja gitu. Tidak wajib untuk membantah pendapat lawan. Saat kita kemudian mengetahui ada kawan kita yang berbeda pendapat dengan kita, gitu, dan itu masih dalam ranah ikhtilaf yang diperbolehkan, maka kita harus bersikap bahwasanya tidak wajib untuk kita untuk membantah pendapat lawan. Jangan kemudian salah, jangan sebaliknya malah kita wajib untuk membantah pendapat lawan. Nah, tidak seperti itu. Tetapi kita tidak wajib untuk membantah lawan. Artinya dalam beberapa keadaan, dalam beberapa kondisi, itu mungkin seorang ulama ya, saat dia mengemukakan pendapatnya, dia mungkin saat mengemukakan pendapatnya itu mungkin mau tidak mau dia harus membantah pendapat yang berseberangan gitu kan. Boleh, berarti boleh gitu kan. Tetapi itu dalam keadaan atau kondisi tertentu gitu. Tapi pada asalnya adalah kita tidak wajib untuk membantah pendapat lawan. Karena ini kan mudah. Pendapat-pendapat yang ada, yang dipilih dalam ikhtilaf saik itu kan mubah. Ikhtilaf saiknya itu adalah mubah gitu kan. Pendapat-pendapat yang ada di dalamnya mubah untuk diucapkan, untuk diyakini, untuk diamalkan. Maka dari itu tidak wajib untuk membantah pendapat lawan. Jangan kita malah sebaliknya. Ya. Itu sekarang sering melihat itu di media sosial. Sedikit saja kita melihat ada perbedaan pendapat, kita langsung tergerak tangan kita untuk menulis membantah gitu. Itu kan kesannya ada penyikapan dalam diri kita, harus wajib ini dibantah gitu. Padahal nanti kita akan sampai pada pembahasan bahwasanya masalah-masalah ijtihadiyah yang memang ada ijtihad, ada ranah ijtihad di situ, dan tentu ijtihad itu kan ranahnya para ulama mujtahid gitu kan. Itu hal-hal yang terjadi ijtihad dan ada perbedaan pendapat di situ. Itu tidak ada ruang untuk kita sebagai orang awam untuk membantah, untuk berdebat. Enggak ada. Imam Nawawi mengatakan itu. Fa in kana min daqaiqil aqwal wal af'al. Kalau memang itu adalah ranah yang cukup rumit, detail pembahasannya gitu kan, dan kemudian memang ada ijtihad di situ, Imam Nawawi kemudian mengatakan fala madkhala lil awami fi, maka tidak ada ruang untuk orang awam masuk ke dalamnya, artinya melakukan bantah-bantahan, melakukan debat dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya adalah, terkadang wajib bagi seorang alim untuk tidak menampakkan pendapat yang ia pilih. Ini ya, dalam beberapa keadaan. Kan tadi kita katakan sebenarnya pada asalnya ikhtilaf saik itu kan mubah, di mana kita mubah untuk mengutarakannya, mengemukakan pendapat yang kita pilih, meyakininya, mengamalkannya gitu. Tetapi terkadang dalam beberapa kondisi
wajib bagi seorang alim untuk tidak menampakkan pendapat yang ia pilih. Mengapa demikian? Ya, karena bisa jadi kalau ternyata dia menampakkan pendapat yang ia pilih, maka kemudian malah menimbulkan kekacauan, gitu kan. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi itu maka lebih baik dia tidak menampakkan pendapat yang ia pilih, ya. Karena mungkin ya banyak faktor lah, mungkin karena memang audiensnya belum siap gitu ya, atau yang lain-lainnya. Dan ini sebenarnya banyak diamalkan ya, banyak diamalkan oleh para ulama loh. Kita sebagai orang awam jangan kemudian bersikeras ya untuk menampakkan pendapat yang kita pilih, kita ikuti gitu kan. Karena dasar itu, karena tadi kita berlebih-lebihan dalam meyakini kebenarannya gitu. Kita baru beberapa bulan yang lalu kita mendapatkan contoh yang sangat indah saat ada seorang ulama, ada seorang imam Masjidil Haram ya. Saya lupa siapa Syekh siapa, Syekh Mahir Mu'akhili atau Syekh Bandar Balila atau Syekh siapa gitu. Saat dia datang ke Malaysia, biasanya dia tidak menjaharkan, tidak mengeraskan bacaan bismillah dalam Al-Fatihahnya dalam sholat. Saat dia datang ke Malaysia, dia menjaharkan. Dan itu yang kemudian pernah dilakukan oleh Imam Abdurrahman As-Sudais saat beliau berkunjung ke Istiqlal gitu kan. Dia menjaharkan bismillahnya. Gitu. Dan itu adalah sikap dan contoh yang bijak. Ya. Apalagi kita kalau hari ini, ya kalau katakan di Malaysia mungkin didatangi Imam Masjidil Haram di Jakarta, di Istiqlal itu kan mungkin kan memang orang kota gitu ya. Nah, kalau kita datang ke kampung, nah hati-hati. Kita punya pendapat yang kita pilih berbeda dengan orang di kampung, amalan orang kampung, kemudian kita ingin menampakkan pendapat kita itu yang kita pilih. Nah, kita lihat kondisi dulu. Kalau memang sekiranya tidak membuat kekacauan, ya melihat kondisi lah pokoknya. Tidak masalah gitu kan. Tetapi kalau ternyata kita melihat malah akan membawa kekacauan, menimbulkan kekacauan gitu kan. Lebih baik tidak tidak ditampakkan terlebih dahulu. Selanjutnya, tidak boleh berusaha melenyapkan pendapat lawan. Nah, ini juga sebagian orang pada hari ini, kalau kita perhatikan, ada yang menganggap bahwasanya jangan menyebutkan ikhtilaf saik gitu ya. Jangan menyebutkan pendapat-pendapat yang ada. Kalau disebutkan pendapat-pendapat yang ada, nanti menyebabkan manusia mengamalkan pendapat yang marjuh atau tidak diunggulkan. Nah, kan masalahnya yang kamu sebut tidak diunggulkan itu yang kita sebut tidak diunggulkan itu kan belum tentu orang lain menganggapnya itu adalah tidak diunggulkan. Bisa jadi orang lain menganggapnya adalah diunggulkan. Kan gitu. Sehingga tidak boleh kemudian kita berusaha melenyapkan pendapat lawan. Lagi-lagi karena ini adalah hal yang mubah. Ini hal yang mubah. Tidak boleh kemudian kita berusaha untuk melenyapkan pendapat lawan. Kita larang seseorang untuk berbicara, mengemukakan pendapatnya, padahal pendapatnya masih dalam kategori ikhtilaf yang diperbolehkan. Hanya karena berbeda dengan apa yang kita pilih, gitu kan. Ini tidak boleh. Ya. Bahkan kalau kita pikir-pikir sebenarnya bahaya. Kalau tadi dia kan tadi saat dia mengatakan, tadi ya kalau kita contohkan ya, ada orang mengatakan jangan menyebutkan pendapat-pendapat ulama yang berbeda dalam satu masalah gitu ya. Karena nanti menyebabkan pada manusia mengikuti pendapat yang marjuh gitu ya. Kan itu kemudian dia berarti menganggapnya mengikuti pendapat yang marjuh kan adalah sebuah bahaya gitu kan. Sebuah masalah gitu. Padahal kalau kita pikir-pikir
bahaya yang ditimbulkan dari seseorang mengikuti pendapat yang marjuh menurut kita, kalau dibandingkan bahaya dengan melenyapkan pendapat lawan, itu lebih besar bahayanya melenyapkan pendapat lawan. Lebih besar itu. Kalau ada orang mengikuti sebuah pendapat yang kita anggap itu adalah marjuh, padahal belum tentu di mata orang lain itu marjuh, bisa jadi memang rojih itu, dan mungkin di sisi Allah gitu kan, ya kan hanya mengetahui kebenaran hanya Allah gitu kan, bahkan mungkin yang di sisi Allah yang benar itu kan kita tidak tahu yang mana gitu kan. Itu lebih selamat, tidak masalah. Malah yang salah adalah, yang berbahaya sebenarnya adalah saat kita berusaha untuk melenyapkan pendapat lawan. Apalagi itu tidak pernah dilakukan oleh orang-orang atau ulama-ulama sejak zaman dahulu hingga hari ini gitu. Malah melenyapkan pendapat lawan itu malah bisa menimbulkan kerusakan, kekacauan yang lebih besar, menimbulkan kekacauan dan permusuhan di tengah umat Islam gitu kan. Dan tidak ada maslahat yang kemudian dituju tercapai gitu. Ini harus kita perhatikan. Nah, kemudian sebelum kita masuk kepada pendapat yang sebelumnya, terkadang gini, masih dalam poin yang kita bahas tadi ya. Tadi kan kita katakan bahwasanya dalam ikhtilaf saik itu kita boleh mengutarakan. Nah, bisa jadi dalam satu momen itu saat kita mengemukakan sebuah pendapat gitu kan, dan itu pendapatnya adalah ikhtilaf yang diperbolehkan, dan ternyata pendapat tersebut memang tidak populer di tengah masyarakat gitu, kemudian terjadi kekacauan, ini kita harus pahami bahwasanya sebenarnya yang menjadi masalah itu bukanlah perbedaan pendapatnya, bukan ikhtilafnya. Ini sudah kita sampaikan di pertemuan kedua, di mana kita sampaikan pada saat itu bahwasanya ikhtilaf itu, perbedaan pendapat yang saik tentunya, yang diperbolehkan, malah menyebabkan kekacauan. Kita harus yakini bahwasanya kekacauan itu sumbernya bukan dari ikhtilafnya, bukan dari perbedaan pendapatnya, tetapi ada faktor eksternal yang menyebabkan kekacauan. Faktor eksternal tersebut apa? Misalnya gitu ya, tidak tepat memilih waktu, tidak tepat memilih diksi gitu kan, sehingga orang-orang itu terkaget gitu kan, apalagi orang-orang awam kemudian yang mendengarkan itu gitu. Dan kemudian muncul kekacauan. Nah, kemudian kalau muncul kekacauan, muncul fitnah, muncul perpecahan gitu kan, itu nanti yang akan menanggung dosanya, menanggung kesalahannya, itu ya bisa jadi bukan hanya kesalahan itu berarti dari pihak yang mengemukakan pendapat yang belum populer saja, tetapi bisa juga kesalahan atau tanggung jawab dosanya itu disebabkan oleh orang yang sudah sejak lama mengikuti pendapat yang populer. Saya ingin contohkan gini lah, kita contohkan biar lebih mudah. Misalnya di sebuah kampung gitu, memang dia sudah terbiasa kunut, gitu. Sudah terbiasa kunut. Kemudian ada seseorang datang gitu kan, dia mengemukakan pendapatnya, pendapat yang dia ikuti dan itu tidak populer di kampung tersebut. Yang populer di kampung tersebut kan kunut subuh gitu. Tapi dia kemudian ada orang baru datang gitu kan, kemudian dia mengemukakan pendapatnya bahwasanya kunut subuh itu tidak sunnah gitu kan, tidak disunahkan. Nah, terjadi kekacauan. Ini yang menjadi masalah bukan perbedaan pendapat, tetapi yang menjadi masalah adalah
Bisa jadi nih, banyak kemungkinan. Bisa jadi memang dari pihak orang yang mendatangkan pendapat yang belum populer, maupun bisa jadi dari orang yang memang sudah populer di situ gitu, yang mengikuti pendapat yang sudah populer. Ada dua kemungkinan. Kalau misalnya dari orang yang baru datang, bisa jadi mungkin dia cara penyampaiannya salah, waktunya kurang tepat, gitu kan, dan hal-hal yang lain lah. Berarti ditanggung dosanya oleh dia gitu. Atau mungkin sebenarnya nih pendapat yang baru, orang yang datang baru ini sudah mengumumkan pendapatnya dengan baik gitu kan, caranya benar, waktunya tepat gitu. Tetapi kemudian reaksi dari orang yang sudah lama tinggal di situ itu tidak bijak, sehingga menimbulkan kekacauan, menimbulkan keributan, dia mungkin memprovokasi manusia. Nah, ini berarti tanggung jawab dosanya di dia nih. Atau bisa jadi dua-duanya bertanggung jawab atas dosa kekacauan dan keributan gitu. Karena mungkin ini caranya salah gitu kan. Caranya salah, diksinya mungkin kurang tepat. Di sini juga orang yang telah lama dengan pendapat yang populer itu juga kemudian reaksinya berlebihan, memprovokasi. Di akhirnya dua-duanya yang harus bertanggung jawab atas dosa kekacauan, keributan, permusuhan. Itu harus kita perhatikan. Jadi kita itu kalau kita punya pendapat yang kita pilih belum populer, kita harus hati-hati ingin mengemukakan pendapat di tengah masyarakat awam. Begitu juga kalau kita tinggal di suatu tempat dan kita sudah melakukan amalan yang populer di tengah masyarakat, kemudian datang orang baru, dia mengemukakan pendapat yang baru, juga kita harus bisa menahan itu. Harus kita bisa menjaga sikap dengan bijak gitu loh. Ya, jangan sampai kita memprovokasi orang. Ayo, pendapat salah itu gimana sih, ngawur gitu kan. Nah, hati-hati. Hati-hati. Ya. Bisa jadi kita yang kena tanggung jawab dosanya juga gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah tidak boleh memaksa manusia untuk meninggalkan pendapat yang marjuh sekalipun dari pihak penguasa. Nah, ini penting. Ya. Jadi kan tadi kita sebutkan pendapat yang kita pegang itu kita berprasangka itu adalah kebenaran. Yang kita tidak pilih berarti marjuh gitu kan. Katakan lemah lah dalam prasangka kita, dalam pandangan kita. Tetapi kan dalam pandangan orang lain tidak mesti sama dong dengan pendapat kita dong, dengan apa yang kita yakini atau kita prasangkakan gitu kan. Bisa jadi pendapat yang lain, pendapat yang berbeda menurut orang lain itu adalah sebuah kebenaran. Ya, pendapat kita yang malah marjuh di depan di sisi dia gitu kan, menurut pandangan dia. Maka artinya tidak boleh kemudian kita memaksa manusia untuk meninggalkan pendapat yang marjuh sekalipun dari pihak penguasa. Sekalipun dari pihak penguasa. Ya, misalnya apa namanya penguasa kalau mungkin di negara-negara Islam yang maksudnya dia itu punya ya katakan kalau di Indonesia ada polisi syariah kalau di Aceh gitu ya. Itu polisi syariah atau disebut dengan muhtasib dalam bahasa Arab, dalam istilah apa namanya politik Islam gitu ya. Muhtasib atau hisbah. Itu tidak boleh kemudian memaksa manusia untuk meninggalkan pendapat yang marjuh. Pendapat yang tidak diunggulkan. Tidak boleh. Selama itu dalam kategori ikhtilaf yang saik. Kecuali memang penguasa melihat ada maslahat. Ada pengecualian. Kalau memang ada maslahat, tidak masalah gitu kan. Karena ada maslahat mungkin untuk apa namanya, untuk agar menyeragamkan dan lain-lain lah. Pokoknya ada maslahat lah gitu. Maslahat itu kan banyak macam-macam gitu. Artinya pertimbangan maslahatnya itu ada gitu. Itu baru tidak masalah gitu. Tetapi kalau tidak ada maslahat, kemudian kita memaksa manusia untuk meninggalkan pendapat yang marjuh, sekalipun itu yang memaksa itu adalah penguasa tanpa ada maslahat, tidak boleh. Tidak boleh. Kita pilih pendapat bahwasanya
Contohnya apa ya? Dalam masalah kontemporer lah katakan ya. GoPay lah gitu. Pakai GoPay itu eh, ya kan ini masalah-masalah yang kontemporer ya. Pakai cashbacknya di GoPay gitu kan, atau pakai points di GoPay gitu kan. Itu boleh atau tidak? Ada ulama yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak gitu. Dan ini saya yakin adalah ikhtilaf yang sahih. Apalagi ini masalah kontemporer gitu kan. Masalah kontemporer itu pasti tidak ada. Jarang sekali ada ayat yang kemudian dengan jelas menjelaskan hal itu gitu. Maka itu ikhtilaf sahih gitu kan. Tidak boleh kemudian kita memaksa manusia untuk meninggalkan pendapat yang tidak kita pilih. Misalnya saya mengatakan, saya berpendapat bahwasanya menggunakan cashback di GoPay itu haram gitu. Tidak boleh. Tapi teman kita memilih pendapat yang lain. Dia ikut pendapat ulama yang mengatakan boleh gitu kan. Boleh. Kemudian kita memaksa, nggak boleh, jangan, sini, nggak usah kamu. Nggak boleh seperti itu. Ya boleh kita memaksa. Bahkan sekalipun dari penguasa. Nah, jadi seperti itu. Jadi seperti itu, bersikap bijak terhadap pendapat itu seperti itu. Nah, sebelum kita masuk dalam bersikap bijak terhadap pemilik pendapat, saya ingin menyebutkan di sini. Ada sebagian orang dia melarang, dia berusaha untuk melenyapkan perbedaan pendapat. Jadi pokoknya Islam itu kan harus bersatu gitu kan. Jadi tidak boleh ada perbedaan pendapat. Kemudian dia menukilkan beberapa perkataan para sahabat yang sekilas memang menunjukkan hal itu, tapi pada hakikatnya tidak. Contohnya adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, al-khilafu syarr. Perbedaan pendapat itu adalah keburukan. Ini kalau kita pahami sekilas, tanpa kita tahu konteksnya, gitu kan, tanpa kita tahu ceritanya, gitu, ya kita akan mengamini bahwasanya perbedaan pendapat itu adalah keburukan. Artinya keburukan ya terlarang dong, kan gitu, haram dong. Padahal dari kemarin kita mengatakan ada ikhtilaf saik, ada ghairu saik, ada yang diperbolehkan, ada yang diharamkan. Tapi kalau perkataan Ibnu Mas'ud kan sekilas mengatakan semua perbedaan pendapat itu adalah buruk gitu kan. Terlarang dong. Nah, sebenarnya harus kita pahami bagaimana sebenarnya cerita atau konteks dari perkataan Abdullah Ibnu Mas'ud. Ya. Jadi sebenarnya seperti ini. Pada saat itu kan dalam pemerintahan, dalam kepemimpinan Utsman bin Affan, khalifahnya pada saat itu Utsman bin Affan. Memang ada perbedaan pendapat. Jadi pada saat itu peristiwanya adalah saat haji dan sedang bermabit di Mina, di Mina. Nah, memang ada terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat. Saat kita berada di Mina, itu sholatnya itu disempurnakan, artinya yang 4 rakaat tetap 4 rakaat, atau memang boleh dikosor. Boleh dikosor, artinya yang 4-4 jadi 2-2 gitu. Nah, Utsman bin Affan melihat atau berpendapat bahwasanya sholat di saat kita bermabit di Mina, sholatnya itu disempurnakan. Yang 4 ya tetap 4. Berbeda dengan Abdullah ibn Mas'ud, dia mengatakan, dia berpendapat bahwasanya yang lebih afdol, yang lebih utama saat kita bermabit di Mina. Ini harus detail saat kita mendengarkan penjelasan ulama, saat kita mengucapkan sebuah pendapat yang dikemukakan oleh ulama, itu kita harus detail ya. Ibnu Mas'ud mengatakan yang lebih utama, yang lebih afdol adalah saat kita bermabit di Mina, yang lebih afdol adalah mengqashar sholat. Yang 4-4 jadi 2. Dan itu diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwasanya pendapat yang dia pilih adalah yang lebih utama adalah mengqashar. Tetapi kemudian dalam prakteknya Abdullah bin Mas'ud juga mengikuti Utsman bin Affan.
menyempurnakan sholatnya, empat-empat, yang empat-empat tetap. Kemudian saat dia ditanyakan oleh beberapa eh, hadirin pada saat itu, loh, Abdul Mas'ud, kan kamu tadi mengatakan bahwasanya yang lebih utama adalah mengqashar, tetapi kenapa engkau sekarang malah menyempurnakan sholat sebagaimana yang dilakukan oleh Utsman? Apa kata Abdul Mas'ud? Al-khilafu syar. Al-khilafu syar. Jadi sebenarnya maksud dari al-khilafu syar di sini dari Abdullah bin Mas'ud adalah yang pertama. Ini kan dia sedang berada di hadapan seorang pemimpin yang mana pemimpin tersebut juga termasuk ulama gitu kan, Utsman bin Affan. Untuk menjaga persatuan kaum muslimin, ya, dia apa namanya menerima pendapat Utsman bin Affan sebagai pilihan seorang pemimpin ulama. Ini bukan keadaan orang biasa nih, pemimpin yang juga ulama. Dia tidak menginginkan kalau dia kemudian mengamalkan pendapatnya malah terjadi permusuhan. Seperti yang tadi kita sebutkan kan, contoh-contoh dari Imam Masjidil Haram saat datang ke Malaysia, ke Indonesia gitu. Toh Abdullah bin Mas'ud pun kemudian mengucapkan pendapat itu, mengucapkan pendapat yang dia pilih gitu. Dan tidak ada yang melarangnya. Dan dia tidak berusaha kemudian menahan dirinya atau menganggap pendapat yang dia pilih adalah salah, kan tidak. Abdullah bin Mas'ud tetap mengucapkan pendapat yang dia pilih sekalipun berbeda dengan Utsman bin Affan. Plus kita harus pahami saat Abdullah bin Mas'ud mengatakan yang lebih utama adalah mengqashar, bukan berarti kalau menyempurnakan tidak boleh. Boleh menyempurnakan, tetapi yang lebih afdal adalah mengqashar. Begitu menurut Abdullah bin Mas'ud. Sehingga dia, ya sudah, dia turun grade saja. Dia turun grade mengikuti Utsman dan itu maslahatnya lebih baik. Maka al-khilafu syar di situ, berbeda itu buruk, maksudnya kalau perbedaan tersebut ditakutkan menyebabkan kekacauan gitu. Jadi ada kekhawatiran Abdullah bin Mas'ud kalau dia kemudian malah bikin jamaah yang lain, ya kan? Sholat qashar, orang berbeda pendakwah, orang nanti malah berdebat, ya kan? Malah berapa namanya bermusuh-musuhan, berseteru gitu kan. Itu yang dipandang oleh Abdullah bin Mas'ud sehingga dia mengatakan al-khilafu syar. Begitu. Itu yang dimaksud Abdullah bin Mas'ud. Oke, sekarang kita masuk dalam satu lagi yang berkaitan dengan apa namanya menyikapi dengan bijak pendapat dalam ikhtilaf yang diperbolehkan, yaitu apa? Tidak boleh menjadikan masalah furu'iyah sebagai masalah usuliyah. Furu'iyah artinya adalah cabang-cabang gitu ya. Ijtihadiyah. Kalau usuliyah adalah sifatnya fundamental, masalah-masalah yang fundamental. Yang fundamental yang tidak boleh ada perbedaan pendapat di situ. Tidak boleh kemudian kita membesar-besarkan masalah yang kecil sekali maupun juga kita mengecil-ngecilkan, meremehkan pendapat yang masalah yang besar. Itu tidak boleh. Masalah yang kecil gitu kan. Artinya masalah furu'iyah itu maksudnya kecil itu kan tidak boleh kita apa namanya berlebih-lebihan dalam menyikapinya. Kita harus bijak lah, proporsional gitu. Nggak boleh kemudian kita menjadikannya sebagai masalah yang fundamental. Kalau masalah fundamental kita kemudian apa namanya dengan jelas mengatakan pendapat yang menyelisihi itu adalah sebuah kesalahan yang 100% salah gitu. Tidak boleh begitu. Oke. Selanjutnya adalah di antara adab dan sikap bijak kita gitu kan. Dalam menyikapi orang yang berbeda pendapat dengan kita dan itu masih dalam kategori ikhtilaf yang saik atau diperbolehkan, yaitu tidak menyebutkan nama lawan jika kita harus membantah pendapatnya. Tadi kan kita bilang tidak wajib membantah pendapat lawan, tetapi dalam beberapa kondisi ya boleh-boleh saja gitu, tapi tidak wajib gitu kan. Nah, saat kemudian kita memang mendapatkan kondisi harus membantah pendapat lawan,
maka sebisa mungkin kita tidak menyebutkan nama lawan kita. Sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Karena apa? Nah, ini memang ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada contohnya loh. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikenal sebagai sosok kalau dia mengkritik, dia membantah pendapat yang salah gitu ya. Bahkan pendapat tersebut sebenarnya ikhtilafnya adalah ikhtilaf yang terlarang, bukan yang diperbolehkan. Sekalipun itu pendapat yang nyeleneh lah katakan gitu ya, itu beliau selalu berusaha untuk tidak menyebutkan nama orang-orangnya, selalu. Dan itu menjadi populer di tengah para sahabat bahwasanya Rasulullah itu suka melaksanakan itu, suka melakukan itu. Contohnya adalah dalam sebuah hadis kan disebutkan ada beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah bertanya kepada istri-istri Rasulullah tentang apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah kalau di dalam rumah kan gitu kan. Setelah diberitahu kepada mereka Rasulullah itu kalau di dalam rumah demikian gitu. Sehingga para sahabat itu kemudian berkata, la atazawwajun nisa. Aku tidak mau menggauli istri-istri gitu kan. Atau tidak mau menikah gitu kan. Wa qala ba'duhum la akulu laham. Aku juga tidak akan makan daging gitu. Sebagian lagi ada yang mengatakan la anamu ala firash. Aku tidak akan tidur di atas kasur gitu kan. Ya mungkin ini ada semangat dari para sahabat ingin melampaui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingin melampaui kezuhudan, kesederhanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi masalahnya kan hal-hal tersebut sebenarnya mubah-mubah saja tuh, ya kan? Menikah, menggauli wanita, menggauli istri gitu kan, memakan daging, kemudian tidur di atas kasur, itu kan hal-hal yang mubah sifat. Sehingga kemudian saat Rasulullah mendapatkan informasi bahwasanya ada para sahabat yang berazam melakukan itu, tidak mau menggauli wanita, tidak mau menggauli istri atau tidak mau menikah, tidak mau makan daging, tidak mau tidur di atas kasur gitu kan. Maka apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah kemudian menyindir, mengkritik, membantah pendapat-pendapat tersebut dengan mengatakan, ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza. Kenapa kok ada orang-orang yang mengatakan demikian dan demikian? Beliau tidak menyebutkan nama. Ya tentu kan beliau bisa tahu kan siapa saja orang-orangnya kan gitu. Bertanya kepada para istrinya, tadi siapa aja yang nanya? Ada yang ini namanya ini, namanya ini. Tetapi Rasulullah kemudian saat membantah pendapat-pendapat tersebut, beliau tidak menyebutkan namanya. Ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza. Lakinni usolli wa anam. Adapun aku sholat malam, tetapi aku pun juga tidur di malam hari. Wa asumu wa uftir. Aku kalau puasa juga kemudian iftar, berbuka puasa. Wa atazawwajun nisa, aku menikahi wanita dan aku juga menggauli wanita gitu kan. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Dan barang siapa yang tidak suka dengan sunnah-sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Bayangkan ini Rasulullah tidak membantah dan mengkritik pendapat nyeleneh gitu kan. Tidak menyebutkan nama saat beliau membantah pendapat yang nyeleneh, pendapat yang kalau kita kategorikan dalam pelajaran kita adalah ikhtilaf ghairu sa'ig. Apalagi kalau kemudian masalahnya adalah ikhtilaf yang sa'ig. Seharusnya kita tidak lebih-lebih kita harus memperhatikan itu. Jangan sampai kita menyebutkan nama lawan gitu. Jangan menyebutkan nama lawan. Mengapa demikian? Ya. Karena saat kita tidak menyebutkan nama lawan, ini lebih bisa menjaga hak-hak, lebih bisa menjaga kehormatan orang yang sedang kita kritik. Apalagi kalau kita kemudian menginginkan dari kritik kita itu kan, kita inginkan nasihat kita didengar, nasihat kita sampai orang yang kita kritik, kita ingin dia itu menerima kritikan kita. Kalau kemudian kita sebut namanya, dikhawatirkan dia malah tersinggung, dia malah malah kemudian
reaksinya berlebihan, malah marah gitu kan. Kalau orang mendengar namanya disebut-sebut saat dikritik itu, ya itu reaksinya biasanya malah marah. Yang marah dan tentu marah itu kan datangnya dari setan itu. Maka jangan sampai kemudian saat kita mengkritik orang, jangan sampai kita itu menjadi pembantu. Jangan kita malah membantu orang tersebut dikuasai oleh setan dengan reaksi marahnya. Sebaliknya kita harus membantu mereka untuk menahan diri. Caranya gimana? Tahan diri kita dulu. Tahan diri kita dulu. Apalagi terkadang kalau kita sebut namanya itu, ya ini mungkin kalau kita dalam posisi kita sebagai guru gitu kan, kita sebagai ustadz gitu kan, itu kita harus perhatikan loh. Saat kita menyebutkan nama, itu orang awam yang mendengar itu pemahamannya yang lebih 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 rendah, itu yang dipersepsikannya lebih buruk lagi. Jadi kita mengatakan 10 itu yang dipersepsikan oleh orang awam itu 7, 6, 5. Jadi saat kita menyebutkan nama itu yang dianggap dipahami oleh orang awam itu adalah oh berarti boleh merendahkan. Kan gitu. Itu hati-hati. Kita sebagai guru, sebagai pendidik itu harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Kita harus bisa membaca audiens yang sedang kita berbicara di depannya ini. Jangan sampai kita merasanya, wah audiensnya aman-aman saja. Jangan. Bisa jadi orang yang yang mengikuti kita, audiens kita itu tidak demikian. Tidak demikian. Tidak demikian. Tidak memahaminya sesuai dengan apa yang kita pahami. Itu satu. Gitu. Oke. Terkadang ya kita saat mengkritik, oke, kita sudah benar nih caranya nih. Dalam satu sisi kita sudah benar. Saat kita mengkritik, kita tidak menyebutkan nama. Tapi ada satu masalah lagi. Ternyata saat kita tidak menyebutkan nama, kita menyebutkan kisi-kisi. Hati-hati. Kita tidak sebutkan nama, tetapi kita sebutkan kisi-kisi. Sehingga apa? Sehingga orang yang mendengarkan, audiens itu, sekalipun tidak disebutkan namanya, tapi kita sebutkan, kita isyaratkan kisi-kisinya, orang itu pahamlah siapa yang sedang kita kritik gitu kan. Ini juga hati-hati. Wailul likulli humazatil lumazah, itu namanya lamz. Memberikan kisi-kisi itu adalah lamz. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka. Ada larangan kita melakukan lamz. Ya. Karena dengan kisi-kisi itu terkadang orang juga paham gitu. Terkadang paham. Kecuali kalau kemudian gini, ada satu keadaan mungkin kita tidak bisa menghindari itu. Kita sudah berusaha ya. Kita sudah berusaha untuk tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan kisi-kisi, tetapi ternyata audiens itu sebenarnya tahu siapa yang sedang kita kritik. Itu ada kondisi yang begitu. Contohnya seperti apa? Contohnya gini. Mungkin dalam satu pengajian gitu kan. Dalam satu pengajian ada seorang ustadz gitu kan, mengkritik dengan menyebutkan nama. Kita saat dikritik, saat kita kan tahu nama kita dikritik gitu. Kemudian kita mengkritik balik, tapi kita tidak menyebutkan nama, kita juga tidak memberikan kisi-kisi, tapi karena waktunya berdekatan, jadi tektok gitu kan. Orang mengetahui, oh ini kemarin ustadz ini nyebut ini, mengkritik dengan menyebut nama ustadz ini. Ustadz ini kemudian membantah kritikan tersebut, kan jelas, berarti kan bantahan tersebut sebenarnya orang yang mengkritik dengan menyebutkan nama itu kan. Tapi kan masalahnya kita tidak sebutkan nama, kita tidak sebutkan kisi-kisi, audiens juga sudah tahu itu gitu. Karena tektok gitu kan. Nah, itu memang tidak masalah. Itu tidak masalah. Kalau seperti itu tidak masalah. Karena kita sudah berusaha untuk tidak menyebutkan nama, kemudian kita sudah tidak menyebutkan kisi-kisi. Dan tentu lebih baik lagi kalau kemudian saat kita berusaha membantah kritikan tersebut gitu kan, kita sebutkan
penghormatan terhadap orang yang kita kritik. Artinya gini, terima kasih Ustadz, terima kasih orang yang sudah mengkritik saya, dan orang yang mengkritik saya tentu adalah orang yang mulia. Disebutkanlah, kita menyebutkan keutamaannya, kita memuji-muji gitu kan, kita memuliakannya gitu. Itu kita insya Allah akan selamat. Dengan begitu kita akan selamat. Dan itu akan itu bisa mendidik audiens untuk bersikap bijak juga. Hati-hati, kita itu terkadang ada orang fanatik dengan kita. Kita terkadang fanatik terhadap seorang ustadz. Sehingga kefanatikan itu membuat kita agak memandang sebelah mata ustadz-ustadz yang lain. Itu kita harus hati-hati. Kita sebagai orang awam, nah ini masuk kita. Tidak jangan sampai kita kemudian masuk dalam kesalahan-kesalahan ulama dalam menyikapi istilah ulama, dalam menyikapi istilah. Nanti kita akan masuk situ. Nah, ini ada satu poin yang yang terlewat ya. Tidak boleh mengingkari atau mencaci lawan. Nah, ini kita masuk sini dulu ya. Tidak boleh mengingkari atau mencaci lawan. Jadi karena ini ikhtilaf adalah ikhtilaf yang mubah. Kan mubah orang mengikuti pendapat yang mana saja, mengikuti mengamalkan pendapat yang mana saja gitu. Maka nggak boleh kita mengingkari atau mencaci lawan, merendahkan kehormatan lawan, orang yang berbeda pendapat dengan kita. Kan ini mubah. Masa kemudian orang yang mubah kita ingkari, kita caci? Orang makan nasi, makan bubur, kan mubah. Masa kemudian kita caci, kita ingkari? Semudah itu kita memahami perbedaan pendapat. Dia berbuat sesuatu yang mubah, maka tidak boleh kita ingkari, kita caci. Oke, selanjutnya. Boleh menasehati lawan bukan karena ia melakukan keharaman, tetapi sebagai bentuk mencintai untuk orang lain sebagaimana kita mencintainya untuk diri kita sendiri. Boleh saat kita kemudian melihat kawan kita memilih pendapat yang lain, boleh kita sebenarnya menasehati. Boleh, tidak masalah. Bukan mengkritik ya, menasehati. Tetapi kemudian harus kita pahami, menasehati orang lain yang berbeda pendapat dengan kita harus diniatkan sebagai bentuk cinta kita terhadap dia. Kita harus introspeksi diri. Kita harus tanya hati kita dulu. Kita ini ingin menasehati atau karena motivasinya adalah karena kita mencintai orang tersebut. Artinya kita itu harus mencintai sesuatu, maupun itu ada pada diri orang lain maupun ada pada diri kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sebagaimana kita ingin ada sebuah kebaikan pada diri kita, begitu juga kita ingin dan cinta kebaikan tersebut ada pada orang lain. Itu yang harus kita pahami saat kita ingin menasehati orang berbeda pendapat dengan kita. Jangan kemudian kita meniatkan saat kita menasehati orang yang berbeda pendapat dengan kita itu karena dia melakukan sebuah kesalahan, sebuah keharaman. Contohnya gini, saya mau kasih contoh yang mungkin cukup faktual. Masalah rokok gitu kan. Rokok itu, saya bisa katakan itu adalah ikhtilaf yang saik lah gitu. Ada ulama yang mengatakan yang makruh, atau ada juga yang mengatakan haram gitu. Kalau orang yang mengikuti pendapat yang mengatakan makruh gitu, biasanya orang-orang yang merokok gitu kan. Misalnya ada ustadz atau kiai yang merokok gitu. Itu biasanya dia mengikuti pendapat yang mengatakan makruh. Makruh itu kan masih boleh dilakukan gitu. Nah, tapi lebih baik ditinggalkan gitu. Kalau kita kemudian memilih pendapat yang mengatakan haram, kemudian kita ingin menasehati orang yang masih merokok karena dia mengikuti pendapat yang mengatakan makruh. Nah, ini kita harus menasehati dia sebagai bentuk kita mencintai kebaikan ada pada dirinya sebagaimana kebaikan tersebut ada pada diri kita. Jangan kemudian kita menasehati dia karena dia melakukan keharaman. Karena dia tidak melakukan suatu hal yang haram. Dia masih mubah. Nih ikhtilafnya ikhtilaf saik, mubah. Makanya saat misalnya dalam masalah rokok itu ya, kita kemudian jangan mengatakan, haram loh itu.
lebih baik kita menggunakan diksi yang lebih baik. Apa? Misalnya gini, coba kalau kamu nggak merokok, pasti kesehatan kamu itu akan lebih bagus daripada kamu yang ada hari ini. Begitu. Karena kalau kita bilang haram gitu kan, dia akan bantah kita. Gimana haram? Saya sehat-sehat aja. Apalagi kemudian haram loh itu, dokter bilang haram gitu loh, nggak bagus buat kesehatan gitu kan. Dia akan bantah gitu kan. Saya sehat-sehat aja. Pilih diksi yang lebih baik. Kalau misalnya kamu tidak merokok, tentu ya, kebugaran fisik kamu itu pasti lebih bagus daripada hari ini. Daripada hari ini. Itu contoh gitu ya. Ini penting ini. Ini penting. Kemudian selanjutnya adalah tidak boleh mengikuti kesalahan ulama dalam menyikapi pendapat lawan. Tidak boleh mengikuti kesalahan ulama dalam menyikapi pendapat lawan. Nah, terkadang ulama itu kan sebagai manusia juga tidak maksum ya, tidak terlepas dari kesalahan. Terkadang dia juga melakukan kesalahan. Maka jangan sampai kemudian kita mengikuti kesalahan ulama dalam menyikapi pendapat lawan. Contohnya adalah Imam Ibnu Khuzaimah itu. Imam Ibnu Khuzaimah pernah melakukan atau pernah bereaksi berlebihan terhadap suatu masalah yang sebenarnya apa ya? Pokoknya sebenarnya diksinya itu seharusnya bisa lebih lembut lah gitu. Tetapi beliau kemudian lebih apa namanya agak kasar gitu kan. Sehingga kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan apa? Imam Az-Zahabi saat dia mendengarkan perkataan Imam Ibnu Khuzaimah yang agak keras gitu kan. Imam Az-Zahabi kemudian mengatakan demikian. Sebentar. Wa kalamu Ibnu Khuzaimah hadza wa in kana haqqan fa huwa fijjun la tahtamilu nufusi katsirin min mutaakhiril ulama. Perkataan Ibnu Khuzaimah, saya sengaja tidak tidak menukilkan perkataan Ibnu Khuzaimah biar ini tidak terlalu tidak terlalu panjang juga, biar tidak terlalu nanti ada perseteruan juga. Intinya perkataan Ibnu Khuzaimah itu memang sangat menyindir, kritiknya agak pedas gitu loh. Sehingga kemudian Imam Az-Zahabi gitu ya, itu memberikan contoh diksi yang lain nih. Nih contoh diksi yang lain yang lebih lembut seperti ini gitu. Kemudian beliau mengatakan, dan perkataan Ibnu Khuzaimah walaupun mungkin itu adalah sebuah kebenaran, tetapi itu adalah fijun, keras. La tahtamiluhu nufusu katsirin min mutaakhiril ulama. Yang mana perkataan kerasnya ini, pedasnya ini tidak sanggup untuk diterima oleh kebanyakan orang-orang belakangan. Artinya kan tadi kita sudah belajar nih banyak adab-adab bersikap dalam masalah ikhtilaf saik gitu kan, tidak boleh mengingkari, mencaci, tidak boleh menyebutkan nama dalam kritikan kita gitu, dan lain-lain. Kalau ternyata kemudian kita mendapati ulama menyelisihi adab-adab yang tadi kita sebutkan, jangan kemudian kita ikuti. Jangan kemudian kita ikuti dengan alasan loh itu kan ulama, kita ikut ulama nih. Kesalahan ulama jangan diikuti. Ulama tidak lepas dari kesalahan. Harus kita pahami itu. Kita mendengarkan ustadz kita kemudian mengkritik berlebihan, bahkan merendahkan kehormatan orang yang dikritik. Jangan kemudian kita ulangi itu. Jangan kemudian kita mengamini itu. Kita harus tetap memandang ustadz kita adalah sebagai ustadz, orang alim, orang baik gitu kan, orang yang memberikan ilmu kepada kita. Tetapi kemudian ada yang berlebihan dari ustadz kita, ya sudah, itu adalah porsi dia sebagai manusia, ada kesalahan. Jadi kita ini punya khazanah peradaban. Peradaban kita itu ada yang negatif, ada yang positif. Yang positif kita ambil, yang negatif kita tinggalkan. Jangan kita bawa-bawa.
Makanya hari ini saya sering dinasihatkan oleh guru saya itu, coba kita berintrospeksi diri hari ini. Kita ini mundur karena apa? Kita punya warisan banyak kok, warisan kekayaan peradaban Islam itu banyak gitu. Tetapi hari ini kok kita mundur? Jangan-jangan salah satu faktornya karena kita mewariskan sisi negatifnya, bukan mewariskan sisi positifnya. Itu ya. Dan terakhir, boleh diskusi antara ahli ilmu dengan tujuan yang benar. Memang dalam ikhtilaf saik itu sebenarnya tidak boleh ada pengingkaran, tidak boleh ada apa namanya eh, mencaci maki, gitu kan. Tidak boleh ada pengingkaran lah. Tidak boleh kita mengingkari orang yang melakukan sesuatu yang sifatnya ikhtilaf saik gitu kan, ikhtilaf yang diperbolehkan. Tetapi tentu boleh ada diskusi ya atau katakan debat lah, tapi bukan debat kusir gitu ya, debat antara ahli ilmu, antara ulama dengan tujuan yang benar. Seperti apa tujuan yang benar dari diskusi antara ulama itu, ini yang mungkin nanti kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang, karena mungkin waktunya sudah hampir jam 6:30 atau sudah 6:30 ini. Kita akan teruskan lagi pada pertemuan yang akan datang. Saya kembalikan kepada Kang Faisal. Ya, turun Ustaz Pemarido, Masya Allah. Cukup terngiang ya statement yang terakhir, bahwasanya memang ulama itu ada sisi manusianya juga, ada kesalahannya juga. Jangan sampai kita ikut mewarisi kesalahan-kesalahan tersebut gitu Ustaz ya. Iya. Ya, jadi mungkin PR kitanya selanjutnya adalah mengidentifikasi kesalahan-kesalahan tersebut. Karena kadang kita nggak sadar kalau itu tuh salah gitu. Mungkin karena mungkin saking percayanya, saking kita takzimnya kepada seorang guru gitu ya, sehingga terus kita tuh ainur ridho, terus kita tuh berhusnuzon dengan semua apa yang disampaikannya mungkin saja. Iya, benar. Baik. Oke Bapak Ibu, menarik sekali bahasan kita pada pagi hari ini. Mungkin dibuka sesi pertanyaan 1 atau 2 ya. Mangga Bapak Ibu mau sharing, mau bertanya, silakan langsung kepada Ustadz Bambang Ridho. Boleh raise hand atau bisa drop di kolom chat. Open mic. Ya, sambil menunggu belum ada ya. Mungkin saya mau bertanya. Curi star. Saya mau bertanya. Tentang tadi kan disampaikan memang ini ya, bahwasanya ketika kita berada dalam kondisi mungkin ini katakanlah sudah terlanjur tadi, sudah terlanjur kita itu ternyata belum menggunakan adab dalam berbeda pendapat, kurang bijak gitu ya. Misalkan tadi ada satu hal yang disampaikan, kalau kita mau menyampaikan sudut pandang yang berbeda, kita sudah terlanjur menyampaikan nama gitu ya, menyebutkan nama gitu ya. Si fulan gini gini gini, bagi saya mah enggak, bagi saya mah gini 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 gitu ya. Nah, jika sudah terlanjur seperti itu, apa mungkin yang perlu kita lakukan gitu untuk memperbaikinya gitu, atau apa ada adab-adab tertentu atau ada hal-hal yang memang perlu dilakukan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi pertanyaan saya adalah tentang bagaimana mengidentifikasi hal ini tuh salah atau benar dari seorang guru. Itu satu. Iya, yang pertama tadi kalau memang sudah terlanjur gitu kan, ya kita lihat dulu ini kita sudah terlanjur ngapain nih gitu. Terlanjur mungkin hanya sekedar menyebutkan nama gitu kan, atau memang sudah terlanjur mencaci gitu kan, menyebutkan sempatan-sempatan yang mungkin kurang layak gitu kan, ucapan-ucapan yang kurang layak. Kalau memang kita sudah, kalau cuman hanya menyebutkan nama gitu ya, mungkin kita mengkritik kemudian menyebutkan nama saja gitu kan, ya mungkin dan itu sebenarnya tidak, kurang tepat lah gitu ya. Mungkin bisalah kita perbaiki caranya, mungkin kalau kita menemukan forum yang sama gitu kan, atau menemukan kesempatan untuk bisa berbicara lagi, ya mungkin kita kita coba cari cara lah
untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang tadi kita sebutkan kan gitu. Atau kalau kita sudah terlanjur mencaci atau menghina gitu, naudzubillah min dzalik, tentu kita sudah terlanjur memberikan eh, umpatan-umpatan gitu kan. Ya berarti kan apalagi kalau orangnya mungkin tidak ada hadir di situ gitu ya, artinya gibah gitu kan. Ya kita minta dihalalkan lah. Kita minta dihalalkan sebagaimana kalau kita melakukan apa namanya melakukan apa namanya menjatuhkan kehormatan orang lain gitu. Kalau kita melakukan penjatuhan kehormatan orang lain kan para ulama mengatakan ya minta dihalalkan lah. Datang ke orangnya atau WA orangnya gitu kan. Bilang ke orangnya bahwasanya saya sudah mengucapkan hal yang tidak benar tentang Anda gitu kan. Saya minta dihalalkan gitu kan. Kemudian mungkin kalau ada kesempatan yang lain lagi juga kita sebutkan kebaikan-kebaikan dia lah gitu. Mungkin itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengidentifikasi bahwasanya apa yang ada disampaikan oleh ulama kita ini salah gitu, kurang tepat, adabnya kurang tepat gitu. Ini kan kita berbicara tentang adab. Sebenarnya tadi kita sudah banyak ya menyebutkan poin-poin bersikap bijak gitu. Kalau itu bisa kita jadikan parameter, kita bisa jadikan tolak ukur. Kalau ternyata kok ulama atau guru kita menyelisihi adab-adab yang tadi kita sebutkan, gitu. Tentu adab-adab yang tadi kita sebutkan itu kan dia punya asas, punya dalil, punya dasar gitu. Maupun dasarnya itu adalah dasar yang umum gitu, tapi dia punya pijakan gitu, punya pijakan dari Al-Quran maupun Sunnah gitu kan. Contohnya tadi tidak menyebutkan nama itu kan ada contohnya dari Rasulullah. Tidak mencaci maki, tidak apa namanya mencoreng kehormatan, itu kan jelas lah. Ini kan dia melakukan sesuatu yang mubah, maka kok sampai dicaci maki itu kan tidak masuk akal sebenarnya gitu. Dan lain-lainnya gitu. Nah itu tadi kita sebutkan bisa jadi tolak ukur gitu. Kalau ternyata kok ustadz kita, guru kita gitu ya menyelisihi itu gitu, artinya dia contohnya gitu loh. Kok dalam kritikannya dia mencaci gitu kan, dalam kritikannya dia agak berkata kasar gitu kan. Ya itu kita bisa identifikasi itu adalah sebuah kesalahan gitu, yang jangan sampai kita ikuti. Kurang lebih bisa seperti itulah cara mengidentifikasinya. Jadi ini poin-poin tadi sebenarnya bisa menjadi cara parameter untuk mengidentifikasi. Mungkin seperti itu Allah. Oke, oke, hatur nuhun Mbak Marindo. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya? Iya, sudah 6.34. Nampaknya kita cukupkan dulu saja. Sebenarnya kalau saya pribadi banyak yang mau ditanyakan, tapi dari segi waktu sudah 6:30. Kita bisa lanjutkan pembahasannya minggu depan saja. Insya Insya Allah Allah. lebih lagi karena memang ini cukup praktis ya Bapak Ibu ya, ilmunya gitu ya. Semoga bisa membuat kita jadi pribadi muslim yang lebih baik. Nah, mungkin dari Sadwa Marido ada closing mana? Ya, artinya insya Allah minggu depan kita akan masuk dalam pembahasan bagaimana bersikap bijak dalam masalah yang mungkin kategorinya masuk dalam istilah sa'i. Kalau ini kan istilah sa'i, istilah diperbolehkan gitu ya. Minggu depan kita masuk dalam bagaimana menyikapi dengan bijak pendapat-pendapat yang katakan nyeleneh lah, mudahnya seperti itu. Bagaimana kita menyikapinya gitu. Dan ini yang mungkin kita akan mendapatkan apa namanya mendapatkan sisi lain lah gitu. Terkadang kita kalau udah mendengar pendapat nyeleneh itu kayaknya semuanya apa aja boleh gitu. Apa saja boleh kita lakukan, apa saja boleh kita sematkan gitu. Padahal sejatinya seperti apa gitu. Selayaknya seperti apa. Sekalipun itu pendapat yang nyeleneh gitu kan. Ini yang kita akan pelajari pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan selalu kesehatan, bisa diberikan taufik untuk selalu bisa beramal soleh. Mudah-mudahan kita selalu bisa melakukan sikap-sikap yang bijak
sekalipun kita sedang dalam berbeda pendapat. Kurang lebih mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marido ya. Ibu, ilmu-ilmu ini pun bisa kita terapkan sebagai seorang guru. Tadi mungkin sudut pandangnya tadi murid kepada guru ya. Murid kepada guru, murid kepada guru. Tapi kalaupun kita menjadi seorang guru, nah bagaimana tuh cara menyikapi yang terbaik dan menjadi guru yang bijak ketika ternyata berbeda pendapat bahkan dengan murid sendiri, karena anak SMA, SMP gitu ya sudah sangat kritis gitu ya. Zaman sekarang sudah sangat kritis dan sangat bisa berbeda pendapat dengan gurunya sendiri gitu. Dan bisa kontra sekalipun, karena mungkin kalau guru di sekolah tidak memilih ya. Jadi kita murid itu tidak bisa memilih guru ya. Saya mau wali kelasnya ibu ini kan enggak, tapi memang tersedia oleh sekolah dipilihkan dan lain-lain. Nah, mungkin itu juga bisa jadi bahasan yang menarik karena ini pun banyak sekali ya guru-guru mengajar khususnya di Kam gitu ya, bagaimana menjadi guru di tengah perbedaan pendapat zaman yang cukup kritis dan lain-lain seperti sekarang. Baik, atur nuhun Bapak Ibu semuanya, mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza aktafi bihadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi di depan. Nuhun Ustaz Bamarido, Bu Atur Neni nuhun. sudah hadir, Bu Ruri dan yang lainnya. Izin live.